Alhamdulillah, alhamdulillahi hamda syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khiyaratul mukhtarin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in. Wasallama tasliman katsira. Amma ba'du, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha alladhi yu'wi ilaihi man ittaqah wa la ya'zubu alaihi itraku man asah. Wa ukhadzirukumul ghaflata anil amril mutil fa innakum matlubun wal matlubu aula bil wajal wa innakum mas'ulun wal mas'ulu ahaqqu bitashihil amal. Farahimallahu ra'an akhadha fi islahi zatihi wa tayaqquti liyaumi ma'adih. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah senantiasa kita sampaikan kepada Allah Zat yang Maha Rahman, yang Maha mengatur, memberi kepada semua makhluknya, walaupun terkadang makhluknya melakukan kedurhakaan kepadanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Rahim, yang mengistimewakan hamba-hambanya yang di dalam hatinya terdapat nilai-nilai keimanan. Rahmat salam mudah-mudahan terlimpahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disertai harapan mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah menjadi umat beliau yang senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya hadirin, marilah dalam perjalanan kita mengarungi hidup di dunia ini, kita senantiasa menjaga dan berupaya meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah, melakukan perintah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa serta orang-orang yang melakukan amal kebajikan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyertakan kalimat ma'a yang artinya bersama. Ketika orang-orang bertakwa dan melakukan amal soleh, maka saat itu dia bersama dengan Allah. Ada kalanya ma'iyatun nasrin, bersama dengan pertolongan Allah. Ada kalanya ma'iyatu himayatin, bersama dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertakwa akan selamanya mendapatkan pertolongan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jama'atul musallin al-jum'ah rahimakumullah. Kita pun diperintah di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khair zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, berbekalah kalian, karena kita sedang melakukan perjalanan. Kita telah melewati alam arwah, kita pun telah meninggalkan alam rahim. Saat ini kita berada di alam dunia, di mana kesempatan mengumpulkan bekal. Sebentar lagi kita akan melintas menuju alam barzah atau alam kubur, selanjutnya alam mahsyar, dan terakhir di alam akhirat. Kita pun diperintahkan oleh Allah untuk berbekal. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa akan selamanya dalam perlindungan Allah, akan selamanya bersama dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala problematika kehidupan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, serta akan diberikan rizki yang tidak pernah disangka dari arah mana datangnya. Asbabun nuzul ayat ini, sebab-sebab turunnya ayat ini. Suatu ketika sahabat Auf bin Malik menghadap kepada Rasulullah. Beliau konsultasi, "Ya Rasulullah, aku sedang diuji oleh Allah. Aku dalam keadaan miskin. Istriku sakit yang tak kunjung sehat. Satu-satunya anakku Salim yang baru beranjak dewasa diculik oleh orang kafir Quraisy. Bagaimanakah pendapatmu?" Maka Rasulullah pun mengatakan kepada sahabat Auf, "Ya Auf, isbir wa aksir, la haula wa la quwata illa billah." Wahai Auf, kuatkan kesabaran, perbanyaklah membaca hauqalah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka setelah sahabat Auf memperbanyak zikir hauqalah disertai menguatkan kesabaran, tidak selang berapa lama istrinya diberikan kesembuhan oleh Allah. Bahkan beberapa hari kemudian menjelang subuh, pintu rumahnya diketuk seseorang, dan ketika dibuka ternyata putranya Salim kembali ke rumah. Maka ditanyalah oleh Auf, "Wahai anakku, bagaimana kau bisa melarikan diri dari orang kafir?" Maka Salim menjawab, "Wahai bapak, selama aku diculik setiap hari oleh orang kafir, aku diperintah untuk menggembala kambing. Sehingga sampai satu hari mereka mabuk karena banyak minum minuman keras. Aku pun melarikan diri. Tetapi ada satu hal permasalahan. Kambing yang aku gembalakan mengikutiku pulang." Maka setelah subuh, sahabat Auf menghadap pada Rasulullah, menceritakan kabar gembira ini, tahadus bin nikmah, sekaligus bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kambing yang mengikuti anakku pulang?" Rasulullah tidak menjawab. Tidak selang lama malaikat Jibril turun sambil membawa ayat tersebut. Artinya orang yang bertakwa selamanya akan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Namun demikian, masih banyak orang yang tidak mengetahui tentang rukun dari takwa itu sendiri. Islam ada rukunnya Islam. Salat ada rukunnya salat. Salah satu rukun salat kita tidak mengerjakan, maka tidak sahlah salat kita. Dalam kitab Kifayatul Adqiya diterangkan arkanut taqwa arba'atun. Rukun dari takwa adalah 4 macam. Yang pertama, khauful jalil. Di dalam hatinya muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Dan janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku bila kalian semua benar-benar orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada kalanya orang takut kepada Allah, yang ditakuti adalah bencana yang diturunkan Allah di dunia, sehingga dia memperbanyak amal kebajikan. Ini adalah perbuatan yang baik. Ada kalanya orang takut kepada Allah, yang ditakuti adalah nerakanya Allah. Ini adalah lebih baik dari yang pertama. Ada kalanya orang takut kepada Allah adalah takut khauful bu'du ilallah, takut apabila dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah penghambaan yang hakiki, inilah penghambaan yang sesungguhnya. Adapun yang kedua adalah amalut tanzil. Rukun takwa yang kedua adalah melakukan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin." Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah
apabila kalian benar-benar menjadi orang-orang yang beriman. Artinya kita diperintahkan untuk mempelajari agama kita, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rukun takwa yang ketiga adalah qanaah fil qalil. Qanaah atau bermakna menerima apapun yang menjadi ketetapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa razaqahullahu bima atahu. Sungguh beruntung orang-orang yang menjadi Islam serta oleh Allah diberikan rizki yang cukup, wa qanna'ahullahu bima atahu, serta qanaah terhadap apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, qanaah merupakan perbuatan hati, ahwal, sifat yang masuk dalam hati kita. Kita diperintahkan ikhtiar, berupaya. Ketika ikhtiar selesai kita lakukan, kita diperintahkan tawakal, berserah diri kepada Allah. Ketika hasil dari ikhtiar kita telah wujud, maka kita diperintahkan untuk qanaah, menerima apapun yang telah ditetapkan oleh Allah. Adapun rukun takwa yang keempat adalah istidadul litarhil, mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Rasulullah menyampaikan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah man dana nafsahu, orang yang selama hidupnya berupaya mengendalikan nafsunya. Wa amila ba'dal maut, serta memperbanyak amal sebelum datangnya kematian. 4 pilar ini merupakan rukun dari takwa, yang bila kita melaksanakannya, maka menjadi sempurnalah ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim, wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukran ala ma'an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la kama amara wa alzam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadata man amana bihi wa aslam, wa hada man kafara bihi wa argham. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma'adhu'a dahrun wa adlam, wa a'la mahalahum yawma syafa'ati wa akram, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayaha bil mu'minina min ibadihi. Faqala azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in wa ja'alna minhum warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirad dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamnahu wa ma akharnahu wa ma asrarnahu wa ma a'lannahu wa la tada' lana amalan illa balaghtanahu wa la su'lan illa sawaghtanahu wa la khairan illa a'taitanahu wa la syarran illa kafaitanahu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
Wala dzikrullahi akbar.